Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Aktivitasku hari ini dimulai dari nganter anak sekolah, kemudian melipir ke pasar dulu sebentar. Ini membeli beberapa bahan-bahan yang saya butuhkan buat masak-masak ya nanti di rumah. Tadi itu saya beli nanas, beli kelapa parut, beli bawang bombay, dan daun kemangi. Kira-kira saya mau masak apa nih? Ada yang tahu nggak sih teman-teman? Kalau ada yang tahu boleh deh komen di bawah ya, biar seru-seruan. Setelah itu lanjut lagi balik ke rumah. Secepat itu teman-teman, soalnya saya nggak lama-lama di sana, cuman beli yang saya butuhin aja, kemudian langsung pulang deh ke rumah. Berhubung di rumah itu masih berantakan banget, belum sempat saya beberes, kemudian tadi saya nganter Tisha sekolah. Jadi kegiatanku hari ini itu adalah beberes rumah dari A sampai Z. Ya biasalah ya ibu rumah tangga dengan segudang aktivitas sehari-hari yang akan terus berulang dan berulang. Jadi saya harap teman-teman gak bosan-bosan ya untuk tontonin vlog saya yang itu dan itu lagi. Nah ini saya udah masuk ke dalam rumah teman-teman, mau cuci tangan dulu, wajib banget sebelum nyentuh barang-barang apapun yang ada di rumah, kecuali gagang pintu yang tadi ya. Kemudian lanjut simpan masker dulu. Nah untuk masker teman-teman, saya itu simpan atau kembali gantung kayak gitu kalau dipakainya itu kurang dari 1 jam di luar rumah. Tapi kalau sudah di atas 1 jam berada di luar rumah, biasanya saya langsung buang aja, kemudian ganti yang baru lagi. Nah lanjut lagi beberes di area ruang TV. Ini ruang TV-nya lumayan berantakan banget teman-teman, belum sempat diatur-aturin atau diberesin tadi. Dari semalam sih sebenarnya kondisinya udah kayak gitu. Ada keranjang pakaian juga. Sebenarnya semalam itu saya habis nyetrika tipis-tipis teman-teman, disempet-sempetin dan gak langsung disimpan ke tempatnya, dibiarin begitu aja kemudian ditinggal tidur. Alhasil baru pagi ini deh sempet saya beres-beresin semua. Nah ini mau beresin karpet lantainya juga karena mau nyapu dan ngepel juga kan ya. Nanti setelah bersih kembali lantainya baru digelar lagi deh karpetnya. Sambil saya beberes rumah, saya juga mau nyapa-nyapa dulu nih teman-temanku semua, para youtuber emak-emak rempong ya. Ada Mom Eki Reski, ada keluarga Bun Ai, ada Mom Hikmah Teddy, kemudian ada Mom Ira Rahmola juga. Ada Mama Bilki, kemudian siapa lagi ya? Ada Mama Lila, ada Rumah Naya, kemudian ada Dapur Bu Ani juga, ada Mom Rina Wulansari, ada Rumah Nina, ada siapa lagi ya? Titiza, kemudian ada Bunda Yulia juga, ada Mom Frozenku juga, Elsa Alfionita, dan juga Mom Deis. Halo semua, momi-momi keceh badai yang rempongnya minta ampun. Nah teman-teman yang tadi saya sebutin itu, pastikan kalian udah subscribe dan kunjungin channel YouTube mereka masing-masing ya teman-teman, karena dijamin konten-konten mereka itu sangat inspiratif, dapat menginspirasi kalian semua, mulai dari kehidupan rumah tangga sehari-hari, daily vlog gitu, mulai dari budgeting, cara mengatur keuangan, dan lain-lain. Dan buat momi-momi kece semua yang tadi saya sebutin namanya, kalau misalnya kalian nonton boleh deh tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Kali aja ada teman-teman yang mau bermain atau berkunjung ke channel kalian, bisa langsung klik aja nama kalian di sana.
Dan buat teman-teman yang lain yang belum sempet saya sapa satu persatu namanya, jangan kecewa teman-teman, mungkin di next video ya. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang pengen saya sapa di vlog saya, boleh deh tinggalin komentarnya biar saya tahu nama kalian ya. Dan terima kasih banyak juga saya ucapin kepada kalian semua yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut teman-teman, tadi udah beberes meja TV, udah ganti taplaknya juga. Sekarang lanjut kita berpindah lagi ke ruang tamu. Nah, ini saya mau beberes dulu bagian meja ruang tamu. Ini sebenarnya kalau kalian lihat secara sekilas ini bersih teman-teman, tapi kalau kita pandangin secara detail atau secara langsung ini sungguh berdebu banget. Debunya itu tebel banget teman-teman, padahal hampir tiap hari ini dibersihkan, dilap-lapin gitu. Tapi debunya juga betah-betah aja ya nongkrong di sini. Padahal ini udah musim hujan loh, tapi kok debu-debu ini masih merajalela aja. Why gitu loh, ada apa gerangan dengan debu-debu ini? By the way, ngomong-ngomong soal musim hujan, gimana di area tempat tinggal kalian semua, teman-teman semua? Apakah sering turun hujan? Kalau di tempatku itu teman-teman, nyaris setiap hari turun hujan. Jadi dari pagi sampai siang, sholat zuhur gitu, biasanya terik atau cerah mataharinya. Tapi ketika setelah sholat zuhur mulai mendung dan menjelang asar itu udah pasti hujan teman-teman. Hujan sampai malam, bahkan sampai larut malam gitu. Hujannya kadang kenceng, hujannya kadang gerimis aja tapi lama. Pokoknya yang jelas hujan lah intinya. Tapi alhamdulillah banget, saya bersyukur banget dengan seringnya turun hujan karena tanamanku itu tumbuh subur teman-teman. Apalagi tanaman sirih gading yang saya gantung di kanopi depan atau di fasad rumah itu, wow, unyu-unyu banget deh, gemoy banget liatnya karena nggak tahu kenapa auto subur gitu, berdiri gagah kokoh gitu teman-teman batang-batangnya, masya Allah. Nah, ini saya udah di dalam kamar aja nih teman-teman, mau beberes lagi kasur dan kamar. Ini baru sempet diberesin juga. Tadi Tisha bangun pagi itu langsung sibuk mau dimandiin, pokoknya diurusin lah ya sebelum berangkat sekolah. Jadi belum sempet buat beresin kasur ini. Berhubung suamiku juga lagi nggak di rumah teman-teman, lagi ada kerjaan di luar kota, jadi saya cuman berdua aja dengan Tisha di rumah. Kalau misalnya suamiku ada, saya itu enak banget tinggal maksudnya fokus di dapur aja nyiapin sarapan gitu. Untuk soal persiapin Tisha sekolah, mulai dari bangunin, mandiin, nganterin, itu semua diambil alih oleh suamiku. Tapi kalau suamiku lagi nggak di rumah kayak gini, otomatis semuanya saya yang lakuin teman-teman. Kebayangkan ya gimana sibuknya saya di pagi hari. Masya Allah, sungguh nikmat banget teman-teman, bersyukur banget masih bisa merasakan kesibukan, masih dikasih nikmat kesehatan sehingga bisa menjalankan kesibukan atau rutinitas setiap harinya. Nggak kebayang deh buat teman-teman semua yang punya anak balita lebih dari satu, belum lagi harus ngurusin suami, ngurusin rumah secara bersamaan, belum lagi kalau misalnya kalian juga berkarir di luar rumah atau bekerja di luar rumah. Masya Allah, gimana sibuknya kalian, gimana kalian mengatur waktu, luar biasa. Saya tuh salut banget dengan wanita-wanita seperti itu atau istri-istri ibu rumah tangga yang kayak gitu teman-teman. Bisa tetap menjalankan beberapa peran dalam satu waktu, bisa mengatur waktu dengan baik, tanggung jawab dan kewajiban masih bisa jalan secara bersamaan. Pokoknya salut buat kalian. Meskipun namanya manusia, nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Kadang ada luput juga, ada lalai juga. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing sih bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita mengatur agar tanggung jawab kita sebagai istri dan juga ibu bisa tetap terlaksana dengan baik.
Itulah kenapa sebenarnya sangat dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri, baik dalam melakukan pekerjaan rumah tangga ataupun hal-hal lainnya. Jangan cuman kompaknya di kasur aja ya teman-teman. Canda kasur. Intinya dikomunikasikan teman-teman kita dan pasangan kita harus selalu utamakan komunikasi. Apapun itu harus saling sharing, harus saling berbagi, bercerita, berkeluh kesah. Udah nggak ada namanya gengsi-gengsian, malu ataupun gimana gitu ya teman-teman. Pokoknya kita sama pasangan kita itu sudah harus saling terbuka luar dalam, atas bawah, kiri kanan, pokoknya teman-teman. Walaupun sebenarnya wanita itu tanpa dibantu suami pun mereka bisa nyari nafkah, bisa ngerjain pekerjaan rumah, pokoknya bisa tanpa laki-laki atau suami. Dan belum tentu suami itu bisa tanpa seorang istri, ya kan? Tapi yang namanya kita manusia biasa, ketika kita dibantu oleh suami kita, sekecil apapun itu bentuk bantuannya, itu sudah rasanya happy banget dan bersyukur banget. Jangankan dibantuin teman-teman, cukup didengerin aja berkeluh kesah, ataupun pada saat suami kita pulang kerja, kita duduk-duduk bareng terus kita cerita. Biasanya saya lakuin itu, saya bercerita, kemudian saya ngeluh lelah, ngeluh pegel ini itu, kemudian suami langsung pijetin juga. Masya Allah, itu rasanya bersyukur dan bahagia banget. Tapi sebenarnya nggak semua laki-laki atau suami mau melakukan itu ya teman-teman, tergantung ke pribadinya masing-masing. Tapi lebih ke komunikasikan aja dulu. Kali-kali aja dengan adanya pembahasan yang seperti itu, suami kita jadi lebih peka, lebih mau lagi membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Karena nggak semua laki-laki itu punya inisiatif teman-teman, terkhusus suami ya. Nggak semua suami itu punya inisiatif buat ngebantuin kita dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ada tipe-tipe suami yang mesti disuruh atau dimintai tolong dulu baru dia mau ngelakuin. Ada pula tipe-tipe suami tanpa diminta pun dia langsung ngelakuin. Jadi kenali karakter atau sifat suami masing-masing ya. Yang jelas jangan pernah membandingkan suami atau pasangan kita dengan yang lain, karena setiap pasangan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalaupun misalnya suami kita nggak unggul nih dalam membantu kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bisa jadi suami kita lebih unggul dalam hal lainnya seperti mencari nafkah. Mungkin dia lebih ke tipe pekerja keras, ataupun kita juga harus memahami jenis pekerjaan suami kita. Apakah dia masih sanggup untuk membantu kita di rumah setelah dia melakukan kerjaannya yang di luar rumah. Saling pengertian itu sangat dibutuhkan dalam hubungan rumah tangga teman-teman. Jangan hanya mengedepankan ego masing-masing, hanya karena di rumah harus ngurus anak, harus ngurus rumah, terus kita ngeluh komplain kepada suami. Kita sudah mengerjakan 1001 macam, sementara suami hanya satu macam yang dia kerjakan, yaitu mencari nafkah. Sebaiknya jangan seperti itu ya teman-teman. Kalaupun kita harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan tugas kita sendiri tanpa bantuan suami, kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah balasannya itu lillah. Kita mendapat pahala dari setiap apa yang kita kerjakan, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Alangkah baiknya kalau kita menjadi istri yang gak terlalu ngebebanin suami kita, mulai dari pikiran dan lain-lain, karena kita mungkin gak tahu apa yang ada dalam pikiran suami kita. Bisa jadi dia udah mikir tuh untuk masa depan kita dan anak-anak kita beberapa tahun ke depan. Jadi mulai dari sekarang dia udah mikir, udah ngeusahain juga bagaimana cara dia mewujudkan planning-planning yang ada di kepalanya itu. Semua untuk kita dan keluarga kita tentunya. Oke, balik lagi ke video teman-teman. Ini saya ada unboxing sandwich toaster. Ini kemarin dibeliin sama suamiku, Masya Allah baik banget. Jadi kemarin itu saya ikut bareng suami ke Grand Mall. Suami kan rencananya mau beli alat-alat pertukangan gitu, pokoknya alat-alat lelaki lah ya teman-teman, yang digunakan oleh lelaki. Dan kebetulan tempat pertukangan itu satu lantai dengan tempat elektronik di Grand Mall itu. Nah, sambil suamiku lihat-lihat apa yang dia cari, saya juga lihat-lihat nih di bagian elektronik. Dan tibalah saya di tempat sandwich toaster ini. Kemudian saya nggak sengaja tuh ngucap pakai dialek Makassar ya teman-teman. Saya bilang gini,
Wah, ini yang mau sekali saya beli dari dulu sayang. Terus suamiku noleh, apa itu? Saya bilang ini panggangan roti, tapi belum sempat saya beli. Kemudian suamiku langsung bilang, ambil sayang, ambil. Masya Allah, langsung speechless saya dong. Dan saya langsung bilang, yakin Ki? Bilang, iya ambil Ki. Tanpa basa-basi lagi langsung saya angkut masukin ke dalam troli. Jangan sampai suami saya berubah pikiran lagi ya kan. Alhamdulillah rezeki istri soleha pokoknya. Nah teman-teman, tadi habis beberes rumah rasanya haus banget dan saya mau buat minuman dulu, minuman dingin gitu. Dan tadi itu hasil belanjaan saya di pasar, ada nanas, kelapa, dan juga bawang bombay. Saya simpan dulu aja ya teman-teman. Mungkin saya masaknya itu sore, tapi di video lainnya, di next video aja. Karena kalau mau digabungin di video ini durasinya terlalu panjang, nanti kalian bosen. Jadi insya Allah next video untuk video masak-masaknya ya teman-teman. Sebelum duduk cantik menikmati minuman dingin, saya mau nyalain lilin aromaterapi ini dulu ya teman-teman. Jadi lilin ini dikasih sama adik saya, hadiah ulang tahunku waktu itu. Jadi adikku itu tahu banget kalau saya itu pecinta home decor dan warna kuning. Jadilah dia ngasih barang ini, kecil tapi sangat bermanfaat. Nah ini saya nikmatin segelas minuman dingin dulu sambil nunggu waktu juga buat jemputin Tisha pulang sekolah lagi. Biasanya di waktu-waktu senggang kayak gini saya itu manfaatin buat edit-edit video, baca-baca berita online juga. Dan gak lupa juga saya tontonin vlog-vlog teman-teman para konten kreator semua sebagai inspirasi saya. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan videonya ya. And see you on my next video. Bye!